Presiden Prabowo Subianto sudah bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju sejumlah negara lawatan, dan negara yang pertama dikunjungi oleh Presiden Prabowo adalah Republik Rakyat Tiongkok. Dan tadi sebelum bertolak, Presiden Prabowo juga memberikan keterangan pers. Lebih lengkapnya apa saja yang disampaikan Presiden sebelum bertolak ke Tiongkok akan dijelaskan dan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Triksi, apa saja yang disampaikan Presiden tadi sebelum berangkat? Iya, Radi, tadi ada beberapa pesan tentu saja yang disampaikan terkait dengan kemudian keberangkatannya menuju ke Republik ke Tiongkok, lalu kemudian juga ada ke beberapa negara lain. Tentu saja tadi disampaikan terkait dengan undangan, memenuhi undangan, termasuk juga menemui sejumlah pihak penting seperti misalnya ada Presiden Xi Jinping, lalu kemudian juga ada kerjasama ataupun juga pembahasan terkait dengan bagaimana hubungan nanti Indonesia dan juga negara Tiongkok, lalu kemudian juga terkait dengan beberapa hal seperti kalau kita melihat ada menteri-menteri yang dibawa yang kemudian mengikut ke negara Tiongkok, ini ada beberapa hal dari bidang-bidang tersebut yang kemudian nanti akan dibahas, didiskusikan di sana. Apakah kemudian tadi kami sempat menanyakan ke Mensesnek, apakah kemudian ada penandatanganan atau MOU yang akan dilakukan antara beberapa negara tersebut, termasuk misalnya salah satunya ini di negara Tiongkok yang pertama kali dikatakan memang masih belum terlihat, tapi tentu ada pembahasan secara serius ke depannya terkait dengan hubungan-hubungan bilateral maupun juga nanti yang sesuai dengan bidangnya, seperti misalnya ada Menteri Keuangan, lalu kemudian juga ada terkait dengan investasi, ada Menteri Perumahan juga yang dibawa terkait dengan perumahan tersebut nanti akan dibahas, termasuk juga yang ditekankan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto yakni kepada jajarannya untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang berunsur politis. Jadi kembali diingatkan untuk menjaga setiap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, dampak-dampaknya, kemudian juga terkait dengan unsur politis, ini ditekankan kembali bahwa tidak boleh ada unsur politis maupun juga ketidakefisienan dan juga yang dikatakan harus bersih. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan ataupun juga ditinggalkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya selama kunjungan kerja ataupun juga menghadiri konferensi tingkat tinggi di APEC maupun juga di G20. Dan juga tadi disampaikan bahwa tidak boleh ada unsur politis, melaksanakan tugas harus tegas, berani, tapi juga bersih. Nah, inilah yang menjadi pesan khusus kepada jajaran Presiden Kabinet Merah Putih, maksud kami. Dikatakan juga tadi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa memang itu adalah hal-hal yang diingatkan kembali karena memang meskipun dari Presiden Prabowo Subianto ini sedang bertolak ke beberapa negara, dikatakan bahwa ada hal-hal yang kemudian masih bisa dikomunikasikan ke Menko terlebih dahulu, baru nanti jika memang ada yang perlu dikomunikasikan lebih jelas, ini harus bertemu ataupun juga berbincang langsung dengan Prabowo Subianto. Jadi itu setidaknya pesan-pesan yang disampaikan ataupun juga yang diingatkan kembali kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk kemudian diterapkan selama Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dan juga beberapa menteri yang kita lihat juga tadi ada yang masuk ke pesawat, termasuk juga ada yang sudah terlebih dahulu bertolak ke negara Tiongkok untuk kemudian bisa dilaksanakan ataupun juga diterapkan. Tadi. Baik, Triksi Valencia langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saudara, breaking news Kompas TV, jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, dalam kunjungan perdananya ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi beberapa negara, antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, dan juga menghadiri KTT APEC di Peru. Presiden Prabowo menegaskan kunjungan ini sebagai bentuk penghormatan negara-negara di dunia terhadap Indonesia. Dengan ke luar negeri, pertama memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brasil.
Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris, dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita, dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tetapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu, dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah kita simak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, sebelum berangkat ke Republik Rakyat Tiongkok untuk melakukan lawatan kenegaraan pertamanya, menyampaikan bahwa posisi Indonesia ini sangat strategis, sangat penting, sangat dihormati, sehingga kunjungan kenegaraannya ke luar negeri ini, ke sejumlah negara, merupakan kunjungan kehormatan, karena Prabowo Subianto mengatakan Indonesia diundang untuk mengunjungi negara-negara ini, termasuk undangan khusus dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri sejumlah agenda di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Masih ada
pakar hukum internasional Universitas Indonesia yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, kalau melihat tadi lagi-lagi ditekankan bahwa Indonesia ini dihormati, sepertinya ini memang kembali ditekankan seperti yang Prof bilang, Indonesia ini seperti gadis cantik yang sedang disukai oleh negara-negara termasuk Tiongkok. Nah, ini ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa kita ini dihormati termasuk Republik Rakyat Tiongkok. Sedemikian strategisnya Indonesia di mata Tiongkok, termasuk kerjasama-kerjasama yang dilakukan hingga saat ini. Apakah ini akan menambah juga poin plus begitu ya seorang Prabowo ini ketika datang ke Tiongkok, Prof? Oh ya, sangat-sangat plus ya, sangat-sangat hal yang positif bagi Presiden kita hadir di sana. Karena kita tahu bahwa Cina itu penduduk 1,4 miliar. Negara yang besar, sementara Amerika Serikat juga sebuah negara yang memang adidaya begitu ya, walaupun belakangan mungkin agak merosot, tetapi mereka ini adalah negara-negara besar dan memang suatu kehormatan bagi kita untuk diundang karena mereka tidak mau kehilangan Indonesia itu. Jadi mereka mungkin saling dahulu mendahului untuk supaya Presiden Prabowo bisa hadir di negara mereka. Ini sungguh sangat luar biasa ya, bagaimana atensi. Karena kalau presiden-presiden sebelumnya tidak ada undangan dari negara-negara besar untuk hadir begitu ya. Tetapi ini hadir, apalagi di Amerika Serikat baru saja selesai Pilpres, sehingga Presiden Prabowo punya kesempatan mudah-mudahan untuk bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump sehingga bisa lebih kolegial dan kemudian bisa berbicara banyak hal begitu ya. Jadi ini sangat luar biasa. Baik, terakhir Prof, kalau tadi Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa kunjungan ke negaranya ini adalah untuk rakyat Indonesia, semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia. Saya yakin juga pesan yang disampaikan tadi untuk menitipkan Indonesia, pemerintahan kepada menteri-menterinya yang saat ini masih ada di dalam negeri, termasuk Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah pesan yang ditekankan oleh Presiden supaya ada impact yang instan begitu terhadap rakyat Indonesia ketika Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan dan ada hasilnya. Kira-kira begitu kunjungan ini selesai, rangkaian kunjungan ini selesai, rangkaiannya 16 hari ke depan, ada impact yang bisa langsung terasa terhadap masyarakat kita, Prof? Ya, kalau langsung terasa menurut saya tidak juga ya, karena ini harus diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan kebijakan-kebijakan ini harus dijalankan. Yang pasti adalah bagaimana nanti para menteri, wakil menteri menerjemahkan apa yang menjadi tanda kutip oleh-oleh yang dibawa oleh Presiden Prabowo dari kunjungannya ke berbagai negara. Beliau juga tadi bicara soal Timur Tengah ya. Jadi saya lihat bahwa Presiden Prabowo ini ingin juga mengeksplor kemungkinan bahwa kita bisa memanfaatkan negara-negara Timur Tengah. Apakah dalam konteks membuka pangsa pasar, lalu kemudian juga meminjam uang gitu ya dari Timur Tengah. Karena beliau juga punya kedekatan dengan pemimpin-pemimpin di Timur Tengah. Nah ini sekarang adalah bagaimana beliau menginginkan para menteri nantinya cepat tanggap dalam merespon apa yang beliau bawa dari luar negeri untuk diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan dan nanti kebijakan ini yang dijalankan untuk rakyat. Dan satu lagi tuh ada pesan dari Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum bersih ini harus ya jangan takut, tapi beliau bilang harus hati-hati jangan sampai ada balas dendam dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ya apakah beliau merujuk pada kasusnya Pak Thomas Lembong yang sekarang ini sedang bermasalah begitu ya. Tetapi beliau mengatakan bahwa pokoknya harus bersih, jangan ada main politik-politikan, balas dendam dan lain sebagainya. Itu yang beliau tekankan. Kalau misalnya memang benar ada masalah hukumnya, silahkan diteruskan. Dan itu saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Jangan sampai hukum itu dijadikan alat politik ya untuk kepentingan sesaat atau kepentingan tertentu. Oke, ini semata-mata untuk menciptakan iklim pemerintahan yang jauh lebih sehat di Kabinet Merah Putih, sehingga program-program kerja pemerintah juga bisa terlaksana dengan baik. Terlebih dengan postur kementerian yang saat ini besar, yang harapannya bisa langsung program-program ini menyentuh
kepada masyarakat Indonesia dan termasuk kunjungan kerja Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke luar negeri yang punya misi kerakyatan juga, pulang ke Indonesia membawa misi kerakyatan bisa segera diterjemahkan dengan baik seperti yang Prof Hik bilang oleh menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Baik, terima kasih. Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana telah bergabung di Breaking News Kompas TV memberikan perspektifnya. Terima kasih Prof, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih, sehat selalu, sukses. Saudara, Breaking News Kompas TV saya tutup. Saya Radi Saputro, terima kasih, sampai jumpa.